Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel kami Masai Aquatic. Oke guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan juga kesehatan yang baik saja. Oke guys, hari ini kita akan share konten mengenai ikan yang keren lagi, itu bersih-bersih di akuarium agar agaiter kalian itu agak kalian tuh hilang. Nah, Ya, ini ya lumut-lumut itu ya, ya, membandel. Iya betul. Karena kan malas juga ya kita kalau harus gosok tiap hari ya. Gitu ya. Jadi kita bisa akalin dengan masukin ikan-ikan pembersih seperti agaiter ya. Ya. Nah, kita juga udah pernah bahas banyak banget ikan-ikan agaiter seperti albino slayer, albino brassmouth slayer, albino ya. Phaleatus dan kawan-kawannya ya. Corydonas, Oke. gitu ya. Kali ini kita akan share sama kalian ikan brassmouth yang paling unik lagi karena saya jujur aja baru lihat hari ini. Baru dikasih tahu sama Nopal, bro ada yang keren nih, buat brassmouth slayernya, brassmouthnya yang keren nih, warnanya juga. Oh iya boleh. Ini namanya ikan apa nih? Itu bukan brassmouth maksudnya. Apa ini? Wah, saya salah lagi nih. Kenapa tuh? Borneo sucker kalau ini namanya. Oh, Borneo Alligator Borneo lah sucker ya. Kalau nama ilmiahnya saya kurang paham ya. Pokoknya ini fungsinya itu sebagai alligator. Oke. Bentuknya juga unik banget, Bud. Oke, tapi sebelumnya guys, sorry ya, bukan brassmouth ya. Saya salah. Jadi ini Borneo sucker namanya. Borneo sucker. Oke, kalau boleh tahu Borneo sucker ini dia tuh jenisnya ikan apa nih, bro? Sama dia tuh dari mana asalnya? Kalau asalnya itu dari sini sih, dari Indonesia. Wow, dari Indonesia guys, Ya. Indonesia Pride. Banyaknya itu di Pulau Kalimantan, Bud. Yang namanya sesuai ya, Borneo. Ya. Oh iya, Borneo ya. Iya. Baru nggak ya? Iya. Borneo sucker. Jadi paling banyak itu di alamnya tuh di Iya. Kalimantan tentunya gitu. Oke, untuk ciri-ciri ikannya itu seperti apa nih, bro? Ciri fisik bentuk apa ikannya ya? Yes. Ikannya itu ya hampir sama ya kayak brassmouth ya bentuknya. Cuman ini agak membulat tuh. Sama badannya itu kan kalau brassmouth cuman paling yang nempel itu cuman mulutnya aja ya Bud ya. Ya. Kalau ini malah semuanya sebadan-badan. Dengan badannya? Iya. Tapi bentuknya kayak pari, lucunya. Oh gitu. Iya. Bentuknya malah kayak pari. Jadi dia cara membersihkan apa? Lumut ya akuarium. Ya itu dengan cara menempelkan dirinya gitu. Ditempel sebadan-badan kayak keong ya, kayak kelihatannya itu. Tapi ini ikan gitu ya. Dalam bentuk ikan. Oke, itu ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, kalau untuk karakteristik ikannya seperti apa? Sama warnanya dia lebih identik seperti apa? Nah itu kalau kayak corak ya Bud ya. Coraknya itu macam-macam loh Bud. Kalau untuk Borneo sucker ada yang coraknya kayak yang batik, kemudian ada yang garis-garis gitu, ada yang cuma totol-totol bintik-bintik gitu. Iya. Terus ada yang gimana lagi ya? Ada yang kayak ngebunga gitu. Banyak sih coraknya. Banyak ya. Tapi kalau di kita yang dijual di sini sih random lah itu mah, nggak kita grade gimana ya. Pokoknya Borneo sucker aja. Nah, untuk karakternya gimana dia? Kalau karakternya itu friendly ya, kayak ikan-ikan lain nggak gimana ya, nggak agresif gimana, enggak. Antang sendiri malah ya, ikannya lagi main kemana-mana dia rajin aja tetap ngebersihin gitu. Nah, kalau untuk saran ke teman-teman ini cocoknya untuk akuarium apa sih? Karena kan baru tahu ya saya Borneo sucker ini. Kalau akuariumnya ya bagusnya sih tentu di aquascape ya, karena ukurannya juga nggak terlalu besar banget. Paling besar juga waktu itu saya pernah dapetin itu yang ukurannya 7-8 cm, itu udah paling besar deh. Oh, itu udah ukuran maksimal ya? Iya, hampir kayak pari bentuknya. Kalau semakin besar itu, karena kan badannya kan agak membulat dan melebar gitu ya. Iya. Dan nempel semuanya sebadan badan gitu. Jadi masih aman ya di aquascape ya? Ya sangat aman lah kalau untuk aquascape. Bagusnya sih emang untuk di aquascape. Malah lebih cocok di aquascape ya? Atau tank biasa yang ikannya nggak terlalu besar-besar ya? Masih bisa Iya, ya? masih bisa. Oke, kalau gitu. Bro, bisa nggak kita cara budidayanya itu dijelasin? Budidayanya, nah itu masalahnya Bud. Kita belum nemu breeder yang nganakin ini. Tapi dengar-dengar teman itu, dengar-dengar dari orang juga ya, dari lihat dari beberapa channel di YouTube, katanya ini banyaknya tangkapan alam, Bud. Oh, masih tangkapan alam ya? Banyaknya tangkapan alam ya dari Kalimantan itu.
miris sih kalau ditangkapin gitu terus kan malah nanti habis ya Bud ya. Iya. Nanti kedepannya ada rencana mau dibudidayakan nggak nih bro nih? Belum sih, belum dapat info gimananya. Mudah-mudahan udah ada breedernya gitu. Kalau misalnya bener tangkapan langsung dari alam kayak gitu ya nanti benar-benar habis kan. Kita nggak akan kenal lagi namanya Borneo Sucker. Iya benar-benar. Gitu. Buat teman-teman yang kalian budidaya ikan Borneo Sucker, boleh dong hubungin kita ya. Kita juga pengen tahu jadi ceritanya seperti apa gitu. Soalnya kan keren, ini kan endemik Indonesia ya Bud ya. Iya. Sayang lah kalau sampai punah gitu gara-gara ditangkapin di alam semua. Iya, jadi kita kan harus melestarikan juga kan ya. Kayak gitu Bud. Nah, jadi kalau gitu Borneo Sucker ini bro, kalau misalkan kita masukin ke akuarium tank yang bersama malah nggak cocok ya? Sebenarnya bisa aja ya Bud ya. Cuman kita lihat tanknya sama apa namanya jenis ikannya ya, jenis ikan yang bakal kita gabungin ya sama Borneo Sucker-nya seperti apa. Kalau sama discus terus sama manfish itu sih masih aman ya karakternya. Kalau udah masuknya sama predator macam kayak alligator, kayak apa ya, kayak ya pokoknya predatoran gitu ya. Agak riskan ya, takutnya kan dimakan. Ikannya kecil soalnya. Untuk pakannya nih bro, selain alga apa aja nih? Dia makanin sisa-sisa makanan aja Bud yang ada di akuarium kalau di aquascape ya. Enak. Kayak pelet yang ada di bawah nanti dia bersihin. Kemudian ada cacing-cacing di bawah yang sisa pakan kayak dimakanin, kayak gitu sih. Nah, kalau ke tanaman gimana nih? Dia bahaya nggak? Kalau di tanaman aman dia. Aman ya? Aman banget pokoknya. Dia biasanya nempel-nempelin ke tanaman juga, nempel ke tanaman buat nyedotin alga yang nempel di tanaman. Pokoknya rajin sih ikannya kalau ini. Rajin ya? Ya sama kayak berasmut kayak gitu. Garapanda kayak gitu. Nah, pertanyaan random dari saya nih bro nih. Kalau misalkan si Borneo Sucker ini disatukan dengan berbagai macam alligator, gimana tuh? Apakah mereka malah saling beradu atau saling mencuri alligatornya? Alganya gimana? Alganya berebut alga. Oh enggak lah. Enggak sampai segitunya. Jadi anteng lah dia mah. Nggak masalah ya? Bebas. Jadi, ya? Mau digabung misalnya alligatornya dalam satu akuarium tuh ada Borneo Sucker, ada udang hias, ada keong, ada garapanda, ada koridoras. Nggak apa-apa, aman aja. Aman ya? Aman. Saling berbagi lah makanan mah. Mungkin. Ya. Sesuai ini ya, selera dengan owner aquascape-nya juga ya. Nah itu ya. Banyak-banyaknya juga nggak masalah berarti ya. Nggak ada masalah. Nah kalau untuk ikan Borneo Sucker ini termasuk ikan kuat sih bro? Borneo Sucker itu sebenarnya hampir sama kayak berasmut ya Bud ya. Pasti ada kalau pertama masuk ke akuarium ya kita harus aklimatisasi dulu Bud. Apa tuh aklimatisasi itu? Ya kayak di dripping ya, kayak air ya, misalnya baru pertama kali beli ya Bud ya. Kita harus ya masukin air akuarium ke dalam kantongnya pelan-pelan sama diambangin di atas akuariumnya beberapa menit kayak gitu. Jadi ada proses kayak gitunya cuman agak lama lah. Mungkin butuh waktu sekitar 45 menitan sampai 1 jam lah. Karena ya ikannya emang agak ini biar nggak kaget lah maksudnya. Biar nggak kaget dengan air baru di kita gitu. Oh, karena ikannya kan masih tangkapan alam juga ya? Iya, mungkin itu ya kayaknya. Oh ya, kalau boleh tahu misalkan ya tangkapan alam nih. Ini sama si orang yang nangkap ini sebenarnya mereka urus dulu atau seperti apakan dulu sih supaya ikannya tuh bisa benar-benar beradaptasi dengan akuarium atau aquascape kita gitu. Ya, kalau kayak hunternya gitu ya, kalau hunternya yang nyari di alam itu yang WC ya itu bagusnya ya harusnya dikarantina dulu ya Bud ya. Paling tidak sekitar 1 bulan itu baru bisa jual. Tapi nggak tahu kalau misalnya ya hunternya nakal kayak gitu ya mungkin dari pertama kali dia ambil cuman beberapa hari doang di tank dia langsung dijual ya malah jadi ini ya tingkat kematiannya malah tinggi nantinya. Bagusnya ya itu boleh tangkapan dari alam misalnya ya dengan ya terbatas lah ya penangkapannya. Di karantina dulu 1 bulan lah
baru bisa dijual. Oke. Ya, itu udah aman biasanya kalau kayak gitu. Oh, jadi memang harus dikarantina terlebih dahulu ya, supaya ikannya itu aman dan Betul. bisa sampai ke tangan konsumen dengan sehat walafiat ya. Nah, itu. Jadi udah biasanya kalau tangkapan alam itu susah makannya, Bud. Ya. Oh, gitu. Ketika dimasukin ke akuarium kan beda ya, udah beda ekosistemnya dengan kalau cuma di akuarium kan beda banget. Biasanya kalau udah bisa makan, udah bisa gerakannya aktif normal, nggak ada penyakit kayak gitu. Nah, itu baru udah lolos karantina dan bisa dijual. Oh, jadi karantina juga bisa sampai ya membuat si Borneo Suckernya juga membiasakan diri gitu ya, makan dengan pakan-pakan seperti pakan pelet dan lain-lain gitu ya. Ya, dibiasakan dengan pakan yang ada di akuarium. Tadi berapa lama waktunya? Satu bulan ya? 1 bulan bagusnya. Iya, bagus 1 bulan. Iya. Nah, dari situ baru bisa dijual-jual lagi ke orang-orang gitu ya. Ya, hunter yang baik sih kayak gitu harusnya. Oh, hunter yang baik ya. Tapi kalau secara besar-besaran apa aja sih ya, namanya tangkapan dari Ya. alam. Pengen denger sih kalau ada teman-teman yang punya kenalan gitu ya, breeder Borneo Sucker, bolehlah nanti kita pengen ngunjungi lah Iya, kayak iya. gimana ya. Ya, boleh. Penasaran. Ya. Jadi buat teman-teman para breeder Borneo Sucker boleh tulis kalau komentar, kalau nggak DM aja di kita ya di Nova Kami Masai. Oke guys, jadi sekian dari kita mengenai ikan Borneo Sucker ini. Semoga bisa membuat kalian senang lihatnya dan langsung order ke Nova Kami Masai. Kita juga ada marketplace-nya ada di kolom deskripsi. Jadi langsung klik aja, nanti kalian tinggal langsung belanja di sana. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa support kita dengan klik tombol subscribe lalu aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi, bye.